Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mazia Zulfa Amin dengan nomor induk mahasiswa 21010311060 akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul Kemajemukan Ras, Etnik, dan Agama Nusantara. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu adalah tentang makna keragaman. Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya binatang atau tumbuhan. Manusia merupakan makhluk Tuhan, tetaplah yang berjenis satu. Keragaman manusia yang dimaksud bahwa setiap manusia memiliki perbedaan, dan perbedaan tersebut dikarenakan manusia sendiri adalah makhluk individu yang setiap individunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup manusia juga beragam. Manusia sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena adanya perbedaan, misalnya dalam ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, dan tempat tinggal, dan serta lain-lainnya. Hal ini kemudian dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat. Keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, dan berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara kelompok yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan bergabung dalam suatu satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu dalam pengelompokan komunitasnya didasarkan atas ras, etnik, ekonomi, dan agama. Konsep masyarakat majemuk Furnival di atas dipernyatakan validasinya sekarang ini sebab telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Usman Peli 1989 mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 5, yaitu adalah etnik dan rasa tahu asal-usul keturunan. Yang kedua, bahasa daerah. Ketiga, adat istiadat atau perilaku. Yang keempat, agama. Dan yang kelima yaitu pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Sedangkan secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 5 kelompok juga, yaitu penghasilan ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan yang terakhir kedudukan sosial politik. Berikutnya saya akan menjelaskan ras yang ada di Indonesia. Adapun ras yang mendiami kepulauan di Indonesia adalah meliputi 1. Papua Melanesoid di wilayah Papua, Aru, dan Kai. Yang kedua yaitu Mendoid yang mendiami di daerah Sumatera bagian barat laut. Yang ketiga Malayan Mongoloid yang meliputi Proto-Malayu. Yang keempat Negroid mendiami pegunungan Maluku Papua. Yang kelima Asiatic Mongoloid yang terdiri dari keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia. Yang terakhir yaitu Kaukasoid terdiri dari keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, dan Pakistan yang tinggal di Indonesia. Secara rasional, penduduk Indonesia terdiri dari ras Paleo-Mongoloid yang merupakan campuran Mongoloid asli dan Wedit hitam. Berikutnya yaitu keanekaragaman etnik. Keragaman etnik di Indonesia memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama, faktor bentuk fisik wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan yang mengakibatkan penduduk yang menetap pada pulau-pulau tersebut dan berkembang menjadi etnik yang berbeda di setiap daerah yang mereka tinggali. Yang kedua yaitu karena letak strategis dari Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik.
yang pada saat itu menjadi lintas perdagangan laut. Banyak kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat Indonesia pada saat itu. Contohnya yaitu kebudayaan Hindu dan Buddha pada 400 tahun sebelum Masehi. Kemudian kebudayaan Islam sekitar abad ke-15 dan pengaruh budaya barat pada permulaan abad 16. Berikutnya yaitu adalah kemajemukan agama. Kemajemukan agama merupakan kenyataan hidup di masyarakat Indonesia yang terdiri dari 6 agama atau kepercayaan, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada setiap agama memiliki ajaran dan cara mengungkapkan diri yang berbeda dalam kehidupan, tapi semuanya memiliki satu tujuan, yakni membimbing dan menuntun manusia kepada keselamatan, tidak membenarkan setiap perilaku dan tindakan manusia yang merugikan dan menghancurkan sesama manusia dan lingkungan, untuk saling menghormati, menghargai, membantu, dan saling melayani. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.